Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang Israel adalah pengecut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan biasakan menonton sampai habis agar tidak salah paham. Dalam konflik yang melibatkan Israel, pandangan tentang tindakan negara tersebut sangat beragam dan tergantung pada perspektif politik, ideologi, serta pemahaman sejarah seseorang. Menyebut suatu negara sebagai pengecut adalah suatu penilaian subjektif yang seringkali muncul dalam narasi atau retorika tertentu. Namun, penting untuk mendekati isu-isu semacam ini dengan objektivitas, mengacu pada fakta dan sejarah yang mendasari konflik. Beberapa faktor utama yang sering dijadikan dasar kritik terhadap Israel dalam konteks konflik dengan Palestina dan negara-negara tetangga lainnya. Penggunaan kekuatan militer yang tidak seimbang. Israel memiliki kekuatan militer yang jauh lebih maju dibandingkan dengan Palestina, khususnya kelompok-kelompok seperti Hamas di Gaza. Ini menyebabkan banyak pihak menilai bahwa tindakan militer Israel, termasuk serangan udara atau serangan darat, seringkali dianggap tidak proporsional. Di pihak lain, Israel berargumen bahwa kekuatan militer digunakan untuk membela diri dari ancaman teroris dan serangan roket yang diluncurkan oleh kelompok bersenjata Palestina. Penanganan terhadap penduduk sipil. Tindakan militer Israel di wilayah-wilayah seperti Jalur Gaza sering dikritik karena menimbulkan korban di kalangan penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Ini memunculkan persepsi bahwa Israel tidak memiliki perhatian yang cukup terhadap nyawa sipil. Israel di sisi lain menuduh bahwa kelompok bersenjata Palestina seringkali menggunakan penduduk sipil sebagai perisai manusia, sehingga korban sipil tak terhindarkan dalam operasi militer. Pendudukan wilayah Palestina, banyak kritikus menganggap Israel bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia melalui pembangunan permukiman ilegal di tepi barat dan pendudukan di wilayah yang diakui secara internasional sebagai milik Palestina. Pendudukan ini dilihat sebagai bentuk intimidasi dan penghinaan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Sementara itu, Israel sering berargumen bahwa pembangunan permukiman ini dilakukan di wilayah yang mereka klaim memiliki sejarah panjang bagi bangsa Yahudi. Ketidakseimbangan dalam dukungan internasional. Israel sering mendapat dukungan kuat dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, termasuk dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik. Ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang besar antara Israel dan Palestina. Beberapa orang menganggap Israel pengecut karena mengandalkan dukungan dari kekuatan besar ini, bukannya menghadapi masalah secara adil atau menyelesaikan konflik melalui perundingan langsung. Namun, untuk memahami mengapa tindakan-tindakan tersebut terjadi, penting untuk mempertimbangkan sejarah panjang konflik antara Israel dan Palestina, termasuk Perang Arab-Israel sejak tahun 1948, dampak Holocaust terhadap masyarakat Yahudi, dan klaim historis atas tanah yang sama oleh dua bangsa. Dan kalau kita lihat secara historis, tanah itu sebenarnya memang milik rakyat Palestina. Pandangan bahwa Israel adalah pengecut karena menggunakan kekerasan terhadap rakyat sipil Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan, atau rasa tidak adil yang dirasakan oleh pihak-pihak yang merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan Israel. Konflik ini sangat kompleks dan dipenuhi dengan berbagai kepentingan politik, ideologis, serta trauma sejarah di kedua belah pihak. Seharusnya ada sebuah pendekatan yang seimbang dan komprehensif diperlukan untuk benar-benar memahami masalah ini dan mencari solusi yang damai dan adil bagi semua pihak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan share. Sampai jumpa.